Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengambil judul Sistem Pemesanan Makanan Restoran Darmawan. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rais Alkaini Darmawan dengan NIM 2206057. Yang kedua ada Dede Sarisuna dengan NIM 2206052. Yang ketiga ada Rosa Salsabila dengan NIM 2206059. Yang selanjutnya ada Iqbal Amiruddin dengan NIM 2206051. Yang terakhir ada Fauzi Aziz Muzaki dengan NIM 2206039. Yang pertama ada latar belakang. Restoran merupakan suatu tempat di mana makanan dan minuman disediakan kepada para tamunya sesuai kebutuhan untuk memperbaiki atau memulihkan keadaan yang mengalami gangguan setelah melakukan suatu kegiatan. Restoran bukan hanya sekedar tempat pencinta makanan sehat, tapi juga sedang tren. Restoran di Indonesia semakin berkembang dan tidak hanya terdapat restoran yang menyajikan makanan yang mengedepankan cita rasa, namun juga terdapat restoran yang memiliki desain yang sangat unik dan menarik. Pengunjung tidak mau mengambil foto selfie, tidak peduli lokasi atau makanannya. Restoran dan kafe terdapat banyak item menu dengan nama yang asing dan mungkin sulit untuk memutuskan apa yang akan dipesan. Oleh karena itu, ketika memesan, pelanggan sering kali meminta pelayan untuk menjelaskan jenis makanan dan minuman yang ada di menu restoran. Banyak restoran menyediakan daftar menu dengan foto item menunya. Ini membantu pelanggan membuat keputusan pemesan. Tidak jarang pelanggan restoran dan kopi kecewa dengan makanan yang tidak sesuai ekspektasi, baik tampilan maupun ukuran. Pemilik restoran tentunya ingin memberikan pelayanan yang terbaik melalui pramusaji yang dapat memberikan gambaran tentang gambaran yang disajikan. Namun terdapat masalah komunikasi antara pelanggan dan pramusaji yang tidak didamaikan serta penjelasan pramusaji pelanggan. Untuk tujuan di sini kami ingin membuat aplikasi yang mudah dimengerti dan bersahabat dilihat dari sisi pengunjung. Kami buat dengan menyesuaikan pemikiran-pemikiran dari pelanggan agar aplikasi dapat digunakan dengan nyaman. Untuk pelanggan kami menyediakan layanan yang sesuai. Pelanggan bahkan dapat dengan mudah menggunakan karena didesain agar orang awam yang tidak begitu mengerti menggunakan aplikasi dapat menggunakannya. Selanjutnya ada tahapan sistem. Pada sistem ini tahapan yang dilakukan pada pemesan yang menggunakan aplikasi Resto Darmawan. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi Resto Darmawan menggunakan smartphone. Yang kedua, pengguna membuka akun dengan mengisikan nama, alamat, nomor telepon, username, dan password. Yang ketiga, setelah akun berhasil dibuat, pengguna dapat langsung memesan dan melakukan pembayaran secara online maupun aplikasi tersebut. Yang keempat, melalui dalam proses pemesanan pertama pemesan dapat memilih menu. Yang kelima, pemesan melakukan transaksi pembayaran melalui digital atau bayar langsung di tempat. Yang keenam, setelah semuanya berhasil pemesan hingga menunggu pemesannya datang. Selanjutnya ada perencanaan. Sebelum masuk ke dalam pembuatan sistem, kita perlu menganalisis kebutuhan sistem dengan melakukan perencanaan bersama customer tentang siapa saja yang menggunakannya, target marketing, apa yang ingin dilakukan aplikasi, kapan aplikasi digunakan. Dengan melakukan perundingan kita bisa mendapatkan kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya, dan berikut hasil dari perundingannya.
Selanjutnya ada elisitasi, proyek sistem pemesanan restoran dermawan, restoran sederhana Resto Dermawan. Saya akan membahas tentang fungsional, kebutuhan sistem fungsional rekrutmen. Sistem harus bisa, yang pertama, bisa melakukan login dan logout. Yang kedua, bisa melakukan pengeditan profil. Yang ketiga, bisa melihat data restoran. Keempat, bisa melihat data pemesan restoran. Selanjutnya, bisa melihat data tagihan pemesan restoran. Bisa melakukan pencarian menu dan tempat. Bisa melihat riwayat transaksi pemesan. Kedelapan, bisa mengedit data restoran. 9, bisa mengedit data pemesan. 10, bisa melihat data penerima ajuan pemesan baru. 11, bisa melihat daftar pemesan. 12, bisa melihat dan mengatur pemasukan dan pengeluaran biaya. 13, aplikasi berbasis Android. 14, bisa melakukan pengeditan menu restoran. 15, bisa menampilkan rekomendasi menu hari ini. 16, bisa melakukan pencarian menu. 17, bisa melakukan pembayaran tagihan pemesan. 18, bisa melihat riwayat restoran. 19, bisa mengajukan komplain dan peningkatan fasilitas layanan restoran di pihak konsumen. 20, bisa memilih opsi pemesan dine-in, take-out, dan delivery order. Selanjutnya ada non-fungsional rekrutmen. Yang pertama, tampilan unik dan menarik. 2, memiliki filosofi restoran. Ketiga, user interface simple. Jadi bisa dilihat ini adalah alur dari diagram pemesanan. Jadi dalam alur ini adalah yaitu melakukan booking atau pemesanan pada menu yang akan dipilih dalam menu pencarian hingga menerima pesanan oleh pemilik restoran. Nah, yang pertama yaitu pemesan membuka menu pencarian. Kemudian sistem akan menampilkan menu pencarian. Nah, jadi kebuka menu pencarian, kemudian melakukan pencarian menu makanan di restoran. Dan si pemesan akan mencari apa yang ingin dia pesan. Selanjutnya akan menampilkan hasil pencarian. Kemudian akan mengajukan pengajuan pemesanan pada menu yang dipilih dan opsi makan di tempat, bawa pulang atau delivery order. Jadi ada dua pilihan, itu bisa makan di tempat, bawa pulang atau delivery order. Ada 3 maksudnya. Kemudian akan menampilkan pengajuan pemesan makanan restoran. Jadi akan diajukan oleh sistem untuk menampilkan pemesan makanan restoran. Kemudian sistem memvalidasi pengajuan pemesanan makanan di restoran. Nah, kemudian nanti sistem ada pengajuan ya atau tidak. Kalau tidak, nanti balik lagi ke mengajukan pengajuan pemesanan pada menu yang dipilih dan opsi makan di tempat. Kemudian kalau ya, sistem langsung memverifikasi atau membuat pesanan. Kemudian selanjutnya itu menampilkan pesanan dan yang terakhir yaitu validasi order. Selanjutnya ada activity diagram pembayaran, yaitu bisa dilihat alurnya seperti gambar berikut, yaitu sistem akan menampilkan informasi tagihan kepada pemesan agar dilakukannya pembayaran. Pembayaran boleh dilakukan tidak hanya dalam satu kali saja, melainkan dapat dicicil beberapa kali hingga lunas. Yaitu yang pertama langsung ke menampilkan tagihan pesanan. Jadi sistem akan menampilkan tagihan pesanan ke pemesan. Kemudian melakukan transaksi pembayaran pesanan restoran. Nah, jadi nanti akan melakukan transaksi pembayaran pesanan ke restoran.
Kemudian selanjutnya akan menampilkan transaksi pembayaran, yaitu restoran yang kami buat, yaitu akan menampilkan transaksi pembayaran. Kemudian selanjutnya akan mendapatkan biaya dari transaksi pembayaran pesanan dari pemesanan. Nah, jadi biaya yang dimaksud adalah harga dari makanan yang pemesan pilih. Kemudian akan menampilkan riwayat transaksi. Jadi nanti ada list saat pemesan memilih makanan yang dipilih, yaitu akan menampilkan riwayat transaksi. Kemudian jika pembayaran tidak lunas, contohnya tidak lunas, akan kembali ke melakukan transaksi pembayaran pesanan restoran. Dan kalau lunas, nanti transaksinya akan menjadi lunas. Status pembayarannya akan menjadi lunas. Selanjutnya ada activity diagram komplain dan perbaikan, yaitu pemesan dapat menyampaikan komplain terhadap pelayanan restoran yang bermasalah kepada pemilik restoran agar dapat diperbaiki, yaitu pemesan bisa mengajukan perbaikan pelayanan dan makanan restoran, atau bisa disebut rating. Kemudian akan menampilkan pengajuan perbaikan pelayanan makanan restoran. Nanti sistem kami akan menampilkan pengajuan perbaikan pelayanan restoran. Kemudian menerima pengajuan perbaikan pelayanan makanan restoran. Nanti akan diajukan perbaikan pelayanan makanan restoran ketika pemesan mengajukan perbaikan. Kemudian terakhir yaitu memvalidasi pengajuan perbaikan pelayanan dan makanan restoran. Itu sudah divalidasi dan akan diperbaiki. Ya. Lalu kita sekarang akan masuk ke dalam use case diagram, di mana dalam use case diagram ada sistem yang akan dibangun memuat pencarian menu restoran, ada order, ada list order, ada orderan, ada tagihan, ada riwayat order dan transaksi, ada komplain dan perbaikan, pemasukan dan pengeluaran dan chat, ada rancangan alur yang diusulkan terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Berikut adalah alur yang diusulkan. Seperti di sini kita bisa lihat di dalam diagramnya ada login, edit profil, menampilkan data restoran, menampilkan data booking, menampilkan data tagihan, pencarian menu dan tempat makan, lalu juga ada menampilkan riwayat transaksi. Beberapa sistem tersebut yaitu saling berkaitan antara pihak restoran dan pihak pemilik restoran, yaitu di mana si pemesan restoran juga bisa login, bisa edit profil, bisa menampilkan data restoran, bisa menampilkan data booking, menampilkan data tagihan, pencarian menu dan tempat makan, dan juga akan menampilkan riwayat transaksi. Begitu pula dengan pihak restoran tersebut. Namun perbedaannya yaitu di mana si pihak restoran itu bisa edit data restoran, misalkan bisa menunya diedit, bisa tampilannya juga diedit. Lalu juga bisa edit data pemesan dan juga bisa menampilkan dan menerima ajuan booking atau pesan baru. Ada juga menampilkan daftar pembooking atau pemesan, dan juga ada menampilkan dan mengetahui pemesanan dan pengeluaran biaya. Jika berbeda dengan pihak pemesan restoran, yaitu di mana kalau pihak pemesan restoran itu harus melakukan pemesanan atau pilihan terlebih dahulu, mau dine-in, take out, atau deliver order. Ada juga melakukan pembayaran tagihan dan juga menampilkan riwayat tempat dan menu restoran. Jika sistem yang terakhir yaitu memvalidasi komplain dan perbaikan layanan restoran dan rating makanan, itu saling berkaitan atau saling berinclude dengan pihak pemesan restoran. Lalu selanjutnya untuk use case diagram,
yaitu di mana ada si pemilik restoran. Jika si pemilik restoran membuka halaman pemesan menu restoran, maka akan langsung masuk ke halaman pencarian menu restoran. Di mana jika sudah masuk ke halaman pencarian menu restoran, maka si sistem resto dermawan akan merequest halaman pencarian menu restoran, dan juga di sistem tersebut lalu akan merespon halaman pencarian menu restoran tersebut. Jika sudah merespon, maka si sistem resto dermawan tersebut akan mengembalikan ke halaman pencarian menu restoran. Lalu untuk buka halaman menu restoran yang dipilih, ini saling berkaitan antara ajuan pemesanan pada menu yang dipilih dan juga menerima ajuan pesanan pemesan. Di mana hal tersebut, jika buka halaman menu restoran yang dipilih, maka si halaman informasi menu restoran yang dipilih akan merequest halaman informasi menu restoran yang dipilih. Lalu akan masuk ke dalam sistem resto dermawan. Di sistem resto dermawan tersebut maka akan merespon halaman informasi menu restoran yang dipilih. Di mana jika sudah merespon juga maka akan kembali ke tampilan halaman informasi menu restoran yang akan dipilih. Lalu jika kita ajuan pemesanan pada menu yang dipilih, maka akan masuk ke dalam request ajuan pemesanan menu pada pemilik restoran, yaitu ke dalam sistem resto dermawan, di mana di sistem resto dermawan tersebut maka akan merespon ajuan pemesanan menu restoran pada pemilik restoran. Lalu selanjutnya si sistem resto dermawan tersebut akan mengembalikan ke dalam halaman pemesanan baru untuk pemilik restoran. Begitu pula untuk menerima ajuan pesan pemesan. Lalu untuk sequence diagram antara pemesan dan pemilik restoran, di mana si pemesan akan memilih terlebih dahulu dine in, dine out, atau deliver order pemesanan di halaman pemesan. Lalu jika kita sudah memilih salah satunya, maka si sistem resto dermawan akan merequest proses order pemesanan jika kita memilih order pemesanan. Lalu selanjutnya si sistem dermawan tersebut akan merespon request proses order pesanan. Begitu pula dengan menerima nomor 2, yaitu menerima order pesanan, di mana akan menampilkan order pesanan, dan juga si sistem resto dermawan tersebut akan merespon request proses order pemesanan. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan masuk ke dalam kelas diagram yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram berfungsi untuk menggambarkan kelas-kelas yang ada dalam sistem serta hubungan antar kelas tersebut, dan digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan arsitektur perangkat lunak tersebut. Kelas diagram berkaitan dari kelas-kelas dalam pengajuan pesanan. Dalam diagram ini menjelaskan fungsi utama dari arsitektur sebuah sistem dari pemesanan makanan dengan jelas, meningkatkan pemahaman dari gambar umum, dan memberikan gambaran relasi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, penjelasan pada kelas diagram. Yang pertama ada tabel. Pemilik restoran memiliki atribut nama lengkap, jenis kelamin, handphone, username, password, tanggal lahir, dan kota asal. Kemudian ada metode, baru, edit, simpan, dan hapus. Kemudian ada tabel menu yang berisikan atribut nama menu, harga menu, kelengkapan menu, dan tag, serta metode yang sama. Kemudian ada tabel pengajuan booking, memiliki atribut tanggal dan pengajuan, dan memiliki metode dilihat. Kemudian ada tabel pesanan, memiliki atribut ID pesanan, ID pelanggan, nama makanan, jumlah, ID pembayaran, serta memiliki metode baru, edit, simpan, dan hapus. Kemudian ada tabel pemesan, memiliki atribut nama lengkap, jenis kelamin, handphone, username, password, tanggal lahir, kota asal, dan memiliki metode baru, edit, simpan, dan hapus.
Yang terakhir memiliki yang terakhir memiliki tabel total pembayaran yang memiliki atribut ID pembayaran, total pembayaran, dan memiliki metode dilihat dan diupdate. Baik, selanjutnya akan masuk ke prototype atau aplikasi. Nah, setelah kita mendengar tadi dari elusitasi sampai ke activity diagram, kita masuk ke tampilan aplikasinya. Nah, yang pertama, ketika aplikasi dibuka akan menampilkan contoh seperti ini. Tampilan layar utamanya yaitu menu login. Nah, di sini login terdapat dua pilihan, yaitu login menggunakan login biasa ataupun menggunakan Google. Nah, kita mencoba untuk login dengan login biasa terlebih dahulu. Nah, di login yang pertama kita akan masukkan username ataupun passwordnya. Nah, ketika kalian memang tidak punya akun, kalian bisa sign up. Nah, di sini kalian akan memasukkan username, password, dan juga email. Nah, email yang dimaksud itu bisa berupa Google. Kalau memang kalian mungkin jika memang ada beberapa yang tidak mengerti tentang sign in ini, mungkin kalian bisa masuk ke menu yang Google ini. Nah, kalian bisa masuk di Google, jadi kalian daftar itu menggunakan Google. Nah, ketika kalian sudah mendaftar, jika memang sudah mendaftar, kalian bisa masuk di sign in dan bisa masuk langsung ke menu utama. Tapi jika memang nanti aplikasi keluar, nah jika memang kalian logout, nah kalian tidak perlu mendaftar kembali jika memang sudah sign in ataupun login dengan Google. Nah, kalian hanya perlu login menggunakan akun yang sudah kalian buat tadi. Yang di username ini bisa menggunakan username kalian. Kalaupun memang kalian tidak tahu username kalian, bisa menggunakan email yang tadi dimasukkan. Setelah menu login, kalian akan ditampilkan seperti pada layar. Ada di sini menu dari profile, ada dua menu profile, kemudian lambang dari logo dari toko tersebut. Nah, kemudian ada beberapa macam menu, yaitu family food, breakfast, lunch, dan juga snack. Nah, di sini juga kami akan menampilkan seperti rekomendasi makanan dari toko ini. Juga perharinya rekomennya pasti akan berganti sesuai dengan seperti kalau disebutkan rating. Nah, kita ambil contoh seperti family food. Nah, di family food ada beberapa macam makanan yang bisa dipesan. Ada nasi liwet, nasi tutul, gurame, dan juga ayam. Nah, di menu yang lain juga ada di breakfast, kayak ada menu seperti lontong, bubur, nasi goreng, dan juga roti bakar. Nah, di lunch juga atau makan siang kita ada menu soto, nasi, dan juga mie ayam, juga mie bakso. Nah, selanjutnya ada snack juga untuk ganjal perut ataupun memang ingin menambahkan untuk makan. Kita ada konten kentang goreng, aneka gorengan, datuk limpi, juga rujak cintai. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan mencoba menggunakannya. Nah, di sini sudah tampil. Jika memang kalian ingin memesan, kita coba pesan yang lunch ya. Nah, di sini ada beberapa menu, kita coba yang soto. Nah, di sini terdapat terdapat beberapa fitur, yaitu pertama, nama dari makanannya itu soto dengan harga Rp20.000. Nah, juga ada deskripsi untuk si menunya itu. Jadi yang ada di dalam menunya itu apa aja. Jadi kayak ada kuah sotonya, ada daging ayam suwirnya, dan juga telur. Nah, untuk bagaimana pemesanannya, kalian hanya tinggal tambah pesanan. Nah, ketika tambah pesanan kalian pencet atau klik, di sini akan ada menu kembali. Nah, di sini Tatara soto dengan harga Rp20.000.
kalian bisa langsung pesan. Jadi kalian juga bisa menambahkan ingin berapa banyak pesanan yang ingin dibuat, lalu ada ringkasan pembayaran juga, ada biaya penanganan sebesar 5.000, lalu total pembayaran. Nah, total pembayarannya itu dikalkulasikan dari harga yang tadi satu dan juga biaya penanganannya. Nah, dari satu kan harganya 20.000, biaya penanganan sebesar 5.000. Kemudian jadi total pembayarannya itu ada 25.000. Nah, ketika kalian sudah mengkonfirmasi berapa pesanannya, nanti akan dikalkulasikan di checkout. Nah, setelah checkout, kalian akan ditampilkan menu seperti alamat pengantarannya akan di mana, lalu pesanannya kalian bisa ubah kembali atau ditambahkan, lalu di bawah juga ada ringkasan seperti pembayarannya kembali. Nah, dari harga ini, harga yang 25.000 ini adalah kalkulasi dari yang tadi sudah ditampilkan pada menu yang tambah pesanan. Nah, biaya penanganan lebih lanjut ini untuk biaya kurir atau pengantaran. Nah, ketika kalian sudah mengatur alamat, sudah mengatur pesanan, lalu harga yang sudah ditotalkan, jika menurut kalian sudah pas, kalian hanya harus klik pesan dan antar. Nah, setelah klik pesan dan antar, otomatis nanti ada notifikasi kepada pihak dari toko, lalu pesanan kalian akan segera dibuatkan. Nah, setelah pesanan kalian dibuatkan, nanti akan segera diantar ke alamat yang kalian tadi tulis di atas. Nah, jika memang kalian sudah memesannya, kalian juga bisa memesan kembali. Nah, untuk pemesanan kembalinya, kalian akan diarahkan kembali ke menu utama. Kalian bisa memilih kembali mau family food, breakfast, lunch, ataupun snack. Kalian bisa pesan semua yang ada di dalam menu yang disediakan oleh FD. Nah, untuk jika kalian memang seperti lupa akan sesuatu, saya beri contoh kayak setelah kalian di menu ini sama pesan, nah kalian sudah pencet checkout, tapi kalian ingin nanti saja membayarnya, kalian bisa kembali di menu utama. Nah, nanti akan ada menu seperti checkout. Nah, ini adalah pesanan yang tadi kalian sudah tambahkan, atau bisa dibilang ini keranjangnya. Nah, kalian bisa tambahkan lagi seperti tadi, tambahkan atau ganti alamat ataupun mengubah pesanannya. Nah, kalian bisa masuk ke menu ini, kalian bisa ubah apa pesanan yang tadi dibuat, kemudian kalian bisa pencet kembali pesan antar. Nanti akan dimunculkan kembali seperti yang sebelumnya, atau langsung masukkan notifikasinya kepada si toko. Jadi nanti mereka akan membuat pesanan kalian dan mengantarnya ke alamat yang sudah kalian tulis. Nah, mungkin seperti itu untuk gambaran aplikasinya. Ya, cukup sederhana, tapi memang harus ada beberapa penyesuaian juga. Sepertinya ada beberapa fitur yang kurang lengkap atau apa. Dari saya pribadi dan juga saya meminta maaf atas kalau ada kurang atau memang kurang menarik dari tampilan segi aplikasinya. Terima kasih.